Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Renungan hari ini berjudul Lebih dari Pemenang, ditulis oleh Soxil Dixon. Ketika suami saya, pelatih tim bisbol putra kami di liga kecil, ia menggelar pesta akhir musim sebagai hadiah untuk para pemain atas kemajuan yang mereka capai. Dustin, salah seorang pemain yang termuda, menghampiri saya dan bertanya, "Bukankah hari ini kita kalah?" "Benar Dustin," jawab saya. "Tapi kita tetap bangga karena kalian telah melakukan yang terbaik." "Aku tahu," katanya. "Tapi kita kalah kan?" Saya mengangguk. "Lalu kenapa kita merasa seperti menang?" tanya Dustin. Saya tersenyum dan menjawab, "Karena kalian memang pemenang." Dustin sempat mengira bahwa kalah bertanding menunjukkan bahwa ia telah gagal, sekalipun ia telah melakukan yang terbaik. Sebagai orang percaya, peperangan kita tidak terjadi di atas lapangan olahraga. Meski demikian, kita seringkali tergoda untuk melihat masa-masa sulit dalam hidup kita sebagai cerminan dari harga diri kita. Rasul Paulus menegaskan hubungan antara penderitaan yang kita alami saat ini dan kemuliaan mendatang yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah. Setelah menyerahkan dirinya bagi kita, Tuhan Yesus masih terus membela kita dalam peperangan kita melawan dosa dan menjadikan kita semakin serupa dengannya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Meski kita semua mengalami penderitaan dan aniaya, kasih Allah yang tak tergoyahkan
memampukan kita untuk bertahan. Sahabat ODB, kita mungkin tergoda untuk membiarkan pergumulan hidup menentukan harga diri kita. Namun, sebagai anak-anak Allah, kemenangan akhir kita sudah terjamin. Meski tersandung-sandung di sepanjang perjalanan, kita akan selalu lebih daripada orang-orang yang menang. Sahabat ODB, kapan keyakinan Anda akan kasih Allah pernah mendorong Anda untuk terus melangkah maju? Bagaimana Dia menegaskan harga diri Anda sebagai anaknya yang terkasih, sekalipun Anda telah mengalami kegagalan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menolongku bangkit melewati beragam tantangan hidup dengan penuh kemenangan. Amin.